Minggu depan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh mengantar kita lagi untuk ada di rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah semua jemaat kalau kemudian ibadah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidupnya, sesuatu yang memang harus untuk dilakukan. Berbahagialah kita semua ketika di perjalanan hidup di tahun 2013 ini kita boleh menyaksikan iman kita, yang salah satunya adalah kecintaan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Beribadah di gereja, walaupun ada ibadah kolom, ibadah bapak, ibu dan hati yang Tuhan khususkan untuk jemaat beribadah secara bersama-sama sebagai satu persekutuan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup terpisah dengan jemaat, untuk hidup sendiri. Tuhan mau kita hidup sebagai jemaat, hidup dalam satu persekutuan. Maka karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, dan tentunya bagi semua jemaat yang boleh menyaksikan iman Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di tahun 2013 dalam ketaatan dan kesetiaan saudara-saudara jemaat di hadapan Tuhan, yang saudara-saudara jemaat semua tandai dengan beribadah kepada Tuhan. Mazmur 117 ini pengungkapan puji-pujian pemazmur kepada Tuhan Allah. Dia mengungkapkan tentang Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengasihi semua orang, adalah milik semua bangsa, semua sukunya, tapi tidak tahu apa maknanya. Inilah awal mula Allah mau menyelamatkan manusia. Keluar dari tanah Mesir adalah cara Allah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang. Lalu kemudian pemazmur melihat sejarah itu. Dari sejarah yang dia tahu tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Kemudian dia pun tahu dalam sejarah itu bahwa keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan Allah, tapi itu adalah milik semua orang, milik semua bangsa. Karena itu pemazmur pakai milik semua bangsa, milik semua suku bangsa. Bersyukurlah, pujilah Tuhan karena kasih setia. Ini bukan cuma sekedar ajakan, tetapi pemazmur mau menyampaikan keselamatan Allah adalah milik semua bangsa, bukan cuma orang Israel, bangsa Israel. Sekolah dan orang yang tidak sekolah, di situ ada orang yang status yang tinggi dalam sosial masyarakat, tapi juga ada orang yang terpinggirkan. Di situ ada tuh pedagang, ada tuh petani, ada dengan semua latar belakang pekerjaan yang berbeda. Tetapi juga di satu sisi jemaat-jemaat yang ada di Korintus dengan semua karunia-karunia, talenta-talenta yang berbeda. Paulus mau membawa jemaat dalam perbedaan itu supaya tidak ada perpecahan. Hidup juga rendah hati. Ketika ternyata Tuhan bilang, di mata Tuhan kau Tuhan ternyata sama. Walaupun orang punya perbedaan, tapi kelebihan-kelebihan kita pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin ketika orang tahu masih orang lebih dari orang dari segi apapun. Inilah pemberitaan firman untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun juga saya tahu mengakhiri perenungan ini banyak jemaat orang liar susah untuk mengampuni, susah untuk memaafkan. Dia berpikir satu kali mana bikin kita sakit hati, satu kali mana itu akan kita mau sampai kapanpun kita ada rasanya tidak suka panganan. Begitu kan jemaat?
lepaskan pengampunan untuk orang lain. Ini hidup akan menjadi lebih tenang. Salah satu orang bilang, dia bilang, salah satu hal menghindarkan orang dari sakit penyakit adalah ketika kita melepaskan pengampunan. Sekalipun mungkin orang dengan semua cara yang tidak baik kepada kita, maka kalau orang susah mengampuni, pedapa dia marah, pedapa dia marah, pedapa dia sakit hati, pedapa dia mood besar, nyandak nyaman, akhirnya nyandak mau darah tinggi, jadi darah tinggi, nyandak ada kolesterol, jadi kolesterol, mau umur panjang, jadi umur pendek, masih mau dapat yang muda, so dapat dia tua, karena perilaku begitu. Hiduplah saling untuk mengampuni. Kalau Anda punya apa dengan orang lain, lepaskan pengampunan. Itu sama halnya orang membuka keran berkat Allah mengalir kepada kita. Tapi kalau orang punya sikap seperti yang bertolak belakang, itu sama halnya menutup berkat Allah. Tapi di sisi lain juga, keselamatan yang sesungguhnya, kalau saudara berkata kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, belajar dari pemazmur, buktikan itu dalam perilaku kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan menolong kita untuk kesaksian iman kita ini. Cinta damai di segala perbedaan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Ternyata dengan berbagai perbedaan-perbedaan, dan akhirnya kami belajar dari realitas yang ada. Perbedaan-perbedaan memang rawan berpikiran bijaksana, akan mudah mendatangkan perpecahan. Dan ternyata itu pun masuk dalam pelayanan gereja. Belajar dari realitas, begitu banyak persekutuan yang mengalami perpecahan diakibatkan karena tidak menerima perbedaan-perbedaan dengan sangat bijaksana untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Tetapi juga engkau mengingatkan bahwa sebagai satu tubuh Kristus, semua anggota jemaat di mata Tuhan adalah sama, dan setiap anggota jemaat diberikan fungsi, punya nilai, punya arti di hadapan Tuhan. Dan setiap jemaat, siapapun dia dengan segala latar belakang kehidupan, dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi. Berdoalah kami ya Tuhan Allah hadir untuk tamu-tamu jemaat. Kami pun berdoa, ya Roh Kudus, bahar dan persatukan semua umat di setiap persekutuan yang mereka bangun dimanapun mereka ada. Menghargai perbedaan, cinta damai, menghormati satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Dan tolonglah kami semua, akan kiranya kami menjadi seperti pemazmur, memberitakan kepada banyak orang, siapapun dan dari manapun, bahwa semua orang diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan Allah yang sama di dunia, kepada segala bangsa dan suku bangsa, bahwa kasih-Mu yang agung dan sempurna milik semua orang. Engkau adalah Allah yang baik bagi semua orang. Semua orang akan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Itu akan dibuktikan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada-Mu.
bentuklah kami memiliki hati sebagai seorang hamba. Semua kami selalu hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, itulah umat yang mudah dibentuk oleh Tuhan, umat yang dikasihi, umat yang diberkati. Tuhan menolong kami semua. Setiap kekerasan hati, amarah, kebencian, keangkuhan, kesombongan kami, iri hati, dendam, akar pahit, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sifat karakter buruk kami dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan bagi kami, sisa hidup kami, kiranya kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu selagi nafas masih Engkau beri. Sebab apa artinya semua yang kami miliki kalau ternyata kami tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk itu? Karena itu saatnya ini kerinduan doa setiap pribadi, doa suami, berdua, pulihkan istri, pulihkan anak-anak. Doa istri, pulihkan suami, pulihkan anak-anak. Doa kami orang tua, pulihkan anak-anak kami. Hamba-Mu, terima kasih katekisasi dan retreat calon pelayan khusus 2014-2017 sudah terlaksana di hari Jumat dan di hari Sabtu. Terima kasih untuk semua campur tangan Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai semua keluarga dari kolom 1 sampai 16 di setiap perjuangan iman, di setiap kesaksian mereka, di setiap kerinduan untuk memiliki hidup yang diubahkan dan dipulihkan, di setiap pekerjaan semua jemaat, di setiap kebutuhan jemaat. Kami bersyukur Engkau punya cara untuk memberkati kami semua di minggu yang baru kami lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara, daerah dan kota Manado ini pun kami terus bersyukur terus ada dalam kendalinya Tuhan. Kuatkanlah iman kami, beri kami terus kuasa-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi hamba-hamba Tuhan yang semakin hidup takut akan Tuhan. Dan semua jemaat dari kolom 1 sampai 16, semua keluarga, ya Tuhan, tolong mereka semua untuk percaya kuasa-Mu dan hidup takut akan Tuhan. Tapi semua juga dengan tamu-tamu jemaat, bahwa setiap pribadi dan keluarga mereka pun takut akan Tuhan. Bangsa kami dengan bangsa Australia, kami mohon Tuhan ambil alih dan kendalikan, beri jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapi kedua bangsa ini. Kami mohon, kami andalkan Engkau Tuhan, selamatkan dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan kehancuran. Terangi dengan terang-Mu sehingga ada jalan keluar atas masalah ini. Saudara-saudara kami korban bencana alam, nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Bahkan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat beribadah, lebih khususnya mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan kehidupan. Mari jemaat, terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.